Kita akan berkenalan lebih jauh lagi, namun sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada malam hari ini Bapak. Kami sudah diberikan waktu Yesus untuk sama-sama kami akan membahas suatu materi yang cukup menarik, yaitu move on dari nightmare. Tuhan kiranya memberkati pembicara pada malam ini, Pak Doni. Kiranya Tuhan memberi hikmat pada untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan Tuhan Yesus. Dan juga berkat Yesus buat jaringan yang kami pakai. Semoga Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan tanpa kekurangan apapun. Ini doa dan ucapan kami serahkan acara pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. 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 Ya, baik. Mungkin silakan saya persilakan Pak Doni mungkin untuk memperkenalkan dirinya sama teman-teman di GKI Ngagel, mungkin silakan Pak. Baik, shalom semuanya, rekan-rekan semua. Nama saya Doni Dwi Siswanto, biasa orang panggil Doni Siswanto. Domisili di Palangkaraya, dipercaya saat bulan Mei lalu untuk menjadi penatua di GKI Ngagel Pos Jemaat Palangkaraya juga. Tugas sehari-hari saya melayani melalui sebuah pelayanan leader development, yaitu di Leader Source Indonesia, di mana kami memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk menyadari dirinya adalah pemimpin yang memberi pengaruh tentunya. Jadi itu sekilas dari saya sudah menikah, puji Tuhan, 1 istri, anak saya 3, laki-laki semua. Itu aja perkenalan singkatnya. Terima kasih. Berarti Pak Doni ini tidak menganut istilahnya 2 anak cukup, tapi 3 anak lebih baik. 3 anak lebih baik, betul. Anugerah Tuhan itu. Iya Pak. Laki-laki semua ya Pak. Iya Bro Stephen. Ya. Oke, baik. Jadi tanpa kita menunggu lama lagi, mungkin tadi saya sudah jelaskan mungkin beberapa yang penting. Kita mulai dari yang pertama, mungkin tentang apa sih nightmare itu yang kita mau. Baik, oke. Kenapa teman-teman? Baik, saya mau jelaskan yang pertama untuk kita the same page sama pemahaman fokus apa nih di IG Live malam hari ini. Jadi di dalam sebuah artikel saya membaca di Psikologi Today itu ternyata nightmare itu ada kaitannya dengan sebuah analisa di global begitu ya. Tahun 2019 itu dilihat ada 2-6% atau sekitar 6,4 hingga 15 juta orang di Amerika Serikat mengalami mimpi buruk setidaknya sekali seminggu. Ya itu pendahuluan dari saya. Kemudian ciri-cirinya itu orang yang mengalami nightmare itu jantungnya itu berdebar kencang gitu. Kemudian sulit bernafas dan kadang-kadang tidak bisa bergerak begitu. Beberapa kali dia kayak nggak bisa bergerak, sulit bergerak begitu. Nah, gambaran mengerikan ini dari dunia mimpi yang kadang-kadang menghantui dalam keseharian dan menimbulkan namanya kecemasan yang mulai muncul. Itu yang pertama. Dan Merriam-Webster ada tiga definisi. Tetapi saya akan fokus pada definisi umum dan kita akan membahas pada poin yang ini, yaitu yang definisi ketiga itu dia bilang begini. Sesuatu, yaitu seperti pengalaman, situasi atau objek yang bersifat mengerikan, seperti mimpi buruk atau menimbulkan perasaan cemas atau teror. Jadi, secara spesifik lagi, saya ingin fokus pada nightmare terkait kegagalan kita sebagai manusia yang ingin berhasil dalam konteks dunia saat ini maupun dalam konteks masa depan, dan juga terkait bagaimana kita mengalami abusive, mengalami sebuah tindakan yang tidak adil atau kesemena-menaan dari orang lain, sehingga itu akan menghantui kita ketika tidak diselesaikan. Jadi definisi itu yang kita akan fokus, nightmare-nya itu begitu. Kegagalan-kegagalan yang kita belum menerima sepenuhnya begitu. Nanti akan saya bawa kepada satu penjelasan lebih lagi. Kemudian itu yang pertama ya tentang itu. Kemudian move on-nya. Saya mau move on-nya bisa sekalian ya karena ada kaitannya ya. Move on yang saya maksud di sini adalah ketika ada kegagalan itu kita mau
fokus pada sesuatu yang bergerak maju, begitu. Tidak, kalau bahasa Surabayanya, gandoli di masa lalu atau terjebak dengan belenggu masa lalu, yaitu tadi kegagalan atau kita ini menjadi korban dari kesemena-menaan orang lain dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kemudian kita mau belajar dari peristiwa yang lewat dan itu biarlah cukup untuk kita. Dan kita mau bergerak maju dengan prinsip-prinsip yang menolong kita untuk berdiri tegap tentunya bersama Tuhan. Dan kita melihat masa depan. Masa depan ini bukan terkait achievement kita saja, tetapi what we want to be. Bagaimana saya ingin menjadi, seperti apa ke depan ini. Jadi dua hal itu yang saya coba kita sama persepsi dulu. Nightmare di sini bukan memang mimpi yang sungguh, memang di definisi lain ada yang terkait dengan hal-hal yang supranatural begitu ya, hal-hal yang okultisme begitu. Tapi saya ingin fokus di sini pada kita sebagai pribadi yang tentunya punya masa lalu, punya kegagalan, punya juga hal-hal yang menyakitkan kita karena kita dilakukan tidak adil atau semena-mena atau abusive itu oleh orang lain. Dan kita mau bergerak maju begitu. Itu sedikit definisi dan nyambung dengan move on tadi, Bro Stephen. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi nightmare di sini bukan berbicara tentang ini ya Pak, istilahnya kita malam bermimpi terus ini, tapi lebih mengarah kepada kegagalan dari masa lalu itu. Terus bagaimana kita bisa move on, maju dari kegagalan yang kita alami. Benar ya Pak, seperti itu? Ya betul. Tapi saya mau katakan bahwa nightmare ini juga bisa karena sebab kegagalan itu menghantui kita kan, akhirnya terbawa mimpi, itu pun bisa terjadi. Saking itu menjadi sebuah kecemasan dan mulai menyelimuti psikologi kita, dan tanpa kita sadar bahwa kita ngalami yang namanya nightmare sesungguhnya, gitu, mimpi yang dalam mimpi itu. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan di sini, triggernya adalah masa lalu yang nggak selesai karena kegagalan itu. Dan yang kedua terkait tentang abusive things atau abusive manner, sesuatu yang melukai kita dan kita seolah-olah mau melupakannya, tetapi kita nggak bisa move on karena kita belum deal with it, kita belum berhadapan langsung dengan itu untuk menyelesaikannya, begitu lebih tepatnya. Oke, menarik sekali Pak. Oke, baik Pak. Pak, saya potong sebentar dulu. Kita coba menyapa. Ini udah ada beberapa orang yang hadir. Di sini ada Ratu Hari, halo. Kemudian ada Bu Rena, kemudian ada Delia, ada ini juga dari DKI Kantor Pastimantaran. Terus ada ada Cijuni juga, halo. Wah, lumayan ada beberapa orang yang hadir Pak tempat ini. Di sini ada menambah lagi sepertinya, kalau saya lihat. Ya, ada Pinky Boy Casanova. Ada teman-teman saya juga tuh, saya mau nyapa Gian di Jakarta, ada Bu Christine di Surabaya juga. Wah, puji Tuhan. Teman-teman. Biar ya kita harus memberkati mereka juga kan, walaupun rekan kita kan, kita bagikan mereka untuk kita sama-sama belajar lah. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik. Nah, ya. Sebelum lanjut lagi, mungkin kan Pak Doni udah bercerita nih tentang apa yang kita mau bahas. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, mungkin silakan langsung saja tulis di komen. Mungkin ada yang belum clear atau gimana gitu teman-teman, jangan ragu, bisa tulis materi. Ada ngomong sambil nanti berjalan sambil. Pak, kalau saya sendiri pengen bertanya, boleh. Itu sama gitu sih dengan istilah seperti inner child. Jadi beberapa saya kadang dengar istilah terkait inner child. Terus masalah trauma masa lalu gitu, aku nggak tahu sih. Apa itu kurang lebih sama nggak ya Pak dengan ya, dalam ilmu psikologi kebetulan pas saya baca juga ada kaitannya sebenarnya dengan masa lalu dalam konteks di masa-masa ketraumaan itu. Bahkan ending sebuah nightmare ini tentang insecurity, ketidaknyamanan diri kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena apa? Karena kita di nightmare itu, atau kita benar-benar tidak deal dengan itu, dan bisa saya katakan ini kan sebuah penyakit ya.
traumatik yang berkelanjutan ini akan sangat membuat kita insecure dan juga boleh saya katakan kita bisa terjebak dengan hidup yang bukan diri kita lagi. Kenapa? Karena kita menyembunyikan hal-hal itu. Mungkin secara singkat seperti itu. Oh, berarti masih ada hubungannya dengan itu juga ya, Pak? Betul. Oke, baik. Pak, berarti kalau misalnya nih, kalau melihat misalnya teman-teman terus sendiri misalnya ada hal perilaku yang kayaknya kok gini itu bisa jadi ada hubungannya dengan traumatik masa lalu. Misalnya nih Pak, misalnya saya nih sangat nggak tahu ada satu momen di mana saya sangat takut sama orang yang punya posisi lebih tinggi. Takut banget, makanya misalnya kalau misalnya dulu mau izin mau ke toilet aja sama guru itu takut banget, takut ini itu berarti ada hubungannya juga berarti dengan trauma. Ya, saya dulu saya dididik dengan disiplin militer, oke? Dan tepat waktu dan disiplin itu udah menjadi makanan saya karena waktu itu dengan kasih orang tua saya dalam keterbatasan mereka mengerti tentang Christian parenting yang luar biasa gitu ya. Itu berdampak pada saat saya remaja dan dewasa, sehingga khususnya dewasa, ketika saya sudah dewasa sebagai pemimpin, saya merasa kalau orang nggak disiplin itu nggak benar, nggak bagus gitu. Itu men-trigger saya bahwa karena dulu waktu saya tidak disiplin, maka biasalah ya zaman dulu kan memukul itu sudah biasa begitu ya. Zaman itu ya, walaupun memang diharapkan tidak. Cuma konteks saat itu, saya juga ngerti loh kenapa begini gitu. Dan akhirnya itu men-trigger saya ketika orang tidak disiplin beberapa tahun lalu. Ada emosi, membuat saya emosi dan mau kalian kemana? Jadi itu membuat trigger saya dan terus jujur ya, saya waktu sempat belajar di Filipina, saya ngambil kelas konseling dan ternyata saya dibawa pada masa kecil saya itu dan untuk mengampuni, menyelesaikan itu. Jadi ternyata betul loh, masa lalu kita perlu kita benar-benar perhatikan dan lihat sehingga sekali lagi kita nggak sempurna, kita memahami itu, tetapi kita tahu mengapa sih ada yang membuat kita nggak nyaman. Jangan-jangan memang masa lalu yang nggak selesai. Itu salah satu contoh. Dan ada banyak lain sebenarnya. Cuma kan paling tidak itu garis besar bahwa itu benar. Bisa membuat kita menjadi nightmare, menjadi sesuatu yang menghantui kalau bahasa saya seperti itu. Oke, baik. Wah, ini topiknya sangat menarik sih. Ya. Malam hari ini. Karena menurutku ini menjadi permasalahan di tiap orang dan tiap orang punya apa? Betul. Beda-beda lah mungkin. Sadar atau enggak sadar, menurutku tiap orang punya nightmare yang berbeda yang membuat cipta orang yang membuat karakternya terbentuk. Nah, Bro Steve, saya ada pertanyaan balik nih. Coba bayangkan ketika ini dialami oleh pemimpin rohani atau pemimpin Kristen yang belum selesai dari nightmare-nya. Apa yang terjadi? Itu berbahaya sekali menurut saya ya, karena saya pun hati-hati, kita semua harus berhati-hati. Karena ketika sesuatu di masa lalu belum selesai, akhirnya bisa saja potensinya adalah melakukan hal yang sama di masa lalu untuk orang lain. Dan ini sangat berbahaya, karenanya dalam kepemimpinan Kristen, dalam kepemimpinan rohani, kita benar-benar harus sangat dekat dengan Kristus untuk terus menolong kita. Bahkan nanti ada praktis ya, nanti saya bagikan juga begitu. Oke, baik. Wah, ini semakin menarik. Ini baru permulaan ini Pak, udah sangat menarik sepertinya ke depannya. Iya. Teman-teman masih akan banyak hal yang akan kita gali lagi dari Pak Doni. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya. Oh, ada. Semangat nih. Yang beberapa teman-teman yang baru gabung juga selamat datang, nggak apa-apa ada telat sedikit. Oke, baik, mungkin bisa lanjut lagi. Boleh. Nah, mungkin ya, melalui materi ini atau sesi ini, saya juga mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan ada 3 kebenaran penting yang perlu kita boleh saya katakan kita
kita embrace, kita benar-benar mendalami itu sebagai kecintaan kita kepada Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saya sebutkan adalah God is in control. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Saya jadi ingat Pengkhotbah 3 ayat 15 sampai 16 ya, saya ingin baca secara khusus 14 dan 15. Aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Sederhananya begini, dari kekekalan hingga kekekalan, He is in control. Dia mengontrol segala sesuatunya, mengontrol hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa yang pertama God is control itu seperti itu, di dalamnya ada dua hal, yaitu ada yang dapat kita kontrol, ada yang nggak bisa, dan itu kontrol dari Tuhan. Nah, kita perlu melihat itu, bagian kita apa, bagian Allah apa. Karena kita juga nggak bisa semena-mena dalam tanda kutip, Tuhan tolonglah aku semua, enggak. Tapi dari sisi kita juga harus mengambil peran. Contoh, tentang traumatik. Contoh, tentang abusive yang lalu. Tentang kegagalan. Kita nggak perlu malu kalau kita perlu seorang konselor. Kita nggak perlu malu kita memiliki kelas untuk memperbaiki itu. Untuk benar-benar melihat jati diri kita. Itu yang pertama, dari peran kita. Dari peran Allah, tentu kita benar-benar berseru dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, saya mau mengingatkan kita bahwa life is a journey. Bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita pasti belajar tentang bagaimana Saulus menjadi Paulus. Di saat dia benar-benar meyakini keyakinannya, yang pada akhirnya dia, boleh saya katakan, menzolimi atau membunuh orang-orang Kristen saat itu. Tetapi ketika bertemu Tuhan, dia benar-benar mengalami titik balik yang luar biasa. Bahkan di Filipi sangat tegas, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya dia benar-benar menyadari ada titik balik dalam hidupnya. Life a journey, itu juga saya mau singgung poin yang ketiga. Kalau tadi yang pertama, God is in control. Yang kedua, life a journey atau hidup itu sebuah perjalanan. Yang ketiga, dalam hidup ini kita harus mengerti tentang 4 season. Ya, ini pakai seasonnya orang luar ya, di barat sana ya. Yang saya mau singkat aja bagikan, yaitu katakanlah musim gugur. Apa maksudnya musim gugur? Yaitu segala sesuatu yang sedang berubah dan mungkin perlu dirubah. Jadi dalam hidup ini kita ada paling tidak 4 kuadran lah kalau saya bilang ya. Kalau di Indonesia hanya 2 ya. Tapi kalau saya coba dari bacaan, dari renungan, dari pembelajaran saya, kita harus mempelajari musim gugur kita apa. Kemudian musim dingin. Di sini mau menegaskan tentang waktu untuk kita masuk ke dalam, waktu untuk merenung dan berdiam. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, waktu bahwa segala sesuatu itu sedang dalam perubahan. Atau mungkin perlu diubah dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, musim semi atau spring. Ya, bahwa ada hal-hal baru dalam era baru ini. Untuk kita bergerak maju. Untuk kita benar-benar melihat ke depan. Jangan bangga dan terjebak dengan masa lalu. Entah kegagalan, apalagi kegagalan. Dan jangan juga terjebak dalam kesuksesan. Jadi puasnya dengan masa lalu terus. Kita nggak melihat masa depan begitu. Dan yang ketiga, musim panas. Di sini artinya penting untuk semua pembaharuan dan perubahan itu matang pada waktunya. Nah, ketika saya buat 4 diagram ini, saya melihat dan saya menceritakan ini sebagai map of life. Sudahkah kita pernah duduk diam melihat map of life kita, low hidup kita ataupun high hidup kita? Karena setiap kita kan ada sebuah bacaan yang saya baca juga, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, pertanyaan kritisnya adalah, pernahkah kita melihat itu satu persatu? Dan terus melihat perspektif Allah dalam proses pembentukan kita seumur hidup. Ingat, proses pembentukan Allah dalam perjalanan hidup kita seumur hidup. Ya, jadi itu yang saya mau bagikan tentang map of life atau hal-hal penting untuk kita benar-benar ketika melihat nightmare, betul ada, pasti ada, semua orang benar. Tetapi pernah nggak kita benar-benar meyakini dan melihat dalam perspektif Allah? Kemudian hidup ini adalah journey atau perjalanan. Dan yang ketiga,
dalam hidup ini ada sekurang-kurangnya 4 season dalam hidup kita, 4 musim dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihatnya kan, oh ternyata aku mengalami ini. Sekarang musim apa nih misalkan begitu. Nah ketika kita sebagai pribadi-pribadi yang unik di hadapan Tuhan, care atau peduli dengan diri kita, saya percaya Mazmur menyatakan sangat clear ya, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hidup bijaksana. Nah dengan hal seperti itu, saya kok sangat yakin ya, nightmare atau masa lalu bisa menjadi sebuah perjuangan kita. Ya dia itu nggak bisa spontan juga ya. Kita berdoa langsung hilang nggak. Itu terus berjuang dalam hidup ini kita. Ya belum lagi yang baru-baru datang lagi kan. Nightmare yang lama dan juga yang baru ada kira-kira begitu. Jadi nightmare menurut saya tidak semata-mata masa lalu. Tetapi mungkin juga kita bisa membuatnya sendiri dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia berdosa. Seperti itu, Stephen. Oke Pak. Tadi saya mendengar kata apa? Membuat nightmare sendiri. Jadi bisa jadi kita di saat sekarang ini mungkin yang lalu udah beres, tapi bisa jadi kita membuat nightmare baru itu sendiri tuh ada kemungkinan seperti itu ya Pak. Oh ya, karena begini, banyak orang itu sadar ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Sadar saja nggak cukup. Saya senang pakai istilah belakangan ini ya. Kita perlu sadar yang menyadari. Ya, jadi ini penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kita tahu ada kesalahan, kita tahu ada sesuatu yang dalam hati batin ini terganggu gitu. Jangan dibiarkan. Nah, karena itu nanti ada practical step yang benar-benar kita harus secara teliti dan harus brave secara berani menghadapi itu. Pertama dengan diri kita tentunya. Ya pasti dengan Tuhan ya, tetapi pertama-tama kadang-kadang orang yang lari dari masalah itu sebenarnya bukan salah orang lain, bukan salah situasi, tetapi dirinya sendiri yang memang seperti tadi Bro Stephen juga bilang bahwa Pak berarti ini potensinya semua orang, betul. Nah tinggal kita benar-benar melihat nightmare kita dalam hidup kita sampai sekarang ini apa sih, dan bagaimana sih kita deal with it, bagaimana kita benar-benar berinteraksi dengan hal-hal itu begitu. Oke, baik Bang. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, bentar Pak saya bacakan dari Juni. Jadi saya bantu bacakan ya Pak. Boleh. Jadi gini Kak, dulu sama Papa saya dididik untuk menyelesaikan tugas sebelum makan. Setelah selesai tugasnya baru boleh makan. Secara tidak langsung hal ini terbawa sampai dunia kerja. Jadi kalau kerjaan belum selesai, saya nggak akan makan. Saya tahu harusnya saya bisa mengontrol diri, tapi biasanya secara nggak langsung terbawa. Nah, gimana Kak untuk melurusinya, memperbaikinya? Baik. Ya ini mirip-mirip pengalaman saya dulu, atau kita semua punya pengalaman. Jadi yang pertama, kita patut bersyukur ya, Tuhan itu merancangkan kita progres ya, artinya dulu aku menjadi anak-anak dan sekarang menjadi remaja dan dewasa gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup ini, dalam pelayanan yang sekarang ini sedang saya terus lakukan di dalam pelayanan, di dalam Leader Source, kami melatih para pemimpin itu ada 2 hal, untuk benar-benar mereka fokus pada tiga komponen penting dalam mengembangkan kepemimpinannya. Saya sedikit nyinggung tentang itu karena itu sama saja dengan setiap pribadi kita adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya, bahkan itu penting, yaitu memimpin diri sendiri. Jadi saya nggak mau pemimpin karena jabatannya saja. Jadi di dalam 3 komponen ini, yaitu saya mau menyampaikan bahwa setiap pemimpin, setiap orang, tiap-tiap hari hendaknya dia harus berpikir tentang tujuan, berpikir tentang prosesnya, dan berpikir bagaimana mencapai itu, ya, atau design atau planning. Nah, setelah berpikir tentang 3 hal ini, itu mengawalinya, mulai dari tujuan dulu, kemudian prosesnya, dan planningnya atau perencanaannya atau desainnya. Nah, bertindak itu dimulai dari yang diplanningkan, kemudian mengikuti prosesnya untuk mencapai tujuan. Nah, jujur, saya waktu sebelum mendalami lebih lagi, kita cenderung bertindak dulu baru berpikir. Itu dulu ya. Ya, itu poin pertama. Jadi ini penting buat Juni dan kawan-kawan yang lain.
perlu benar-benar mengkritisi ketika kita sudah bertumbuh usia kita, bertumbuh pengalaman kita. Nah, sebenarnya tidak salah dengan apa yang diajarkan orang tua Juni atau kita, kebanyakan kita seperti itu juga diajari hal-hal yang baik. Tetapi kalau dari saya pribadi, ambil prinsipnya. Prinsipnya kalau yang saya tangkap dari apa yang papanya Juni sampaikan adalah bertanggung jawablah dengan pekerjaan itu. Kalau dari saya itu, ya artinya begini, kalau saya belum menyelesaikan pekerjaan, belum selesai dan tidak makan, konsekuensinya apa? Ya, yang jelas lapar. Kalau udah lapar, konsentrasi dan lain-lain begitu ya. Kalau sudah terlatih, puji Tuhan. Tetapi sebagai manusia terbatas dan daging kita ini lemah, kayaknya harusnya bijaksana untuk memanage, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, memang kembali ke motif dulu nih. Motif waktu papa atau orang lain mengajarkan kita sesuatu yang baik, ketika kita sudah melakukan apa? Apa karena takut? Atau nah ini yang perlu kita cek juga di hati kita. Nah, kalau sudah menemukan itu, maka percayalah seperti yang Tuhan tolong saya adalah hari-hari ini saya bersyukur untuk terus exercise, belajar fleksibel. Saya harus fleksibel. Jujur, kayak tadi kan dengan Bro Stephen juga, Kak nanti setengah ini ya, saya dari jam 5 udah prepare, karena itu kebiasaan saya. Saya harus punya konsep, saya harus punya planning begitu. Kenapa? Karena saya nggak mau, ini pelayanan, ini kita sharing kepada anak-anak Tuhan yang lain untuk menjadi berkat. Maka saya harus semaksimal mungkin prepare. Terus tadi kita juga ada praktis. Untuk apa? Karena kita membawa selain nama Tuhan, nama gereja kita, dan sekali lagi kita hadir untuk menjadi berkat. Jadi motifnya itu, karena itu kita exercise. Nah, untuk memulainya kalau saya pikir sih nanti saya singgung tentang ini, Juni, ada practical step-nya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu, ya. Jadi saya simpen dulu, tetapi paling tidak gambarannya itu saya mau mengingatkan tentang motifnya apa, sehingga harus seperti itu. Yang kedua, bagi saya prinsip yang Papa ajarkan adalah bertanggung jawab. Jadi walaupun itu nggak selesai, kalau ada tergantung proyeknya apa ya, pekerjaannya apa, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa selesai saat itu juga, bisa ditunda untuk waktu yang akan datang begitu ya. Dari saya sih itu untuk sementara. Oke, baik. Jadi gimana dari Cik Yunis? Jadi mungkin practical step-nya nanti jelaskan dulu lah. Ya. Jadi kurang lebih jelaskan dulu kurang lebih. Masih cukup waktu, jadi. Nah. Jadi boleh sambil ini Pak, jadi kesimpulan sedikit dari didikan-didikan orang tua misalnya seperti itu, sebenarnya kita harus memahami bahwa ada motif di belakang dari tindakannya orang tua tersebut ya kita. Yang bahkan kita yang nerimanya, kita yang nerima juga, kitanya yang menerima. Karena saya percaya begini, didikan orang tua itu pasti untuk kebaikan kita, itu bottom line ya. Tetapi ketika berjalannya sang waktu dan konteks kita masing-masing di dunia kerja, tuntutannya lah, itu kan beda ya. Beda zamannya, tetapi prinsipnya sama. Kalau dari saya, yang saya tangkap dan mudah-mudahan betul, bahwa prinsipnya adalah kerjakan tugas tanggung jawabmu dengan baik. Kan itu motivasinya, jadi jangan makan dulu sebelum kerja selesai. Bahasa yang saya coba tangkap di itu kan seperti itu ya. Saya nggak akan makan, saya tahu harusnya ya seperti itulah kira-kira dari saya. Oke, baik. Siap. Wah. Saya jadi keinget ini sih Kak. Apa istilahnya? Kalau didikannya masa sendiri dulu itu, dia selalu ngomong sekali. Dia nggak pernah ngomong 2 kali. Jadi kalau udah ngomong 2 kali, udah naik. Berarti ada something ya. Ya, mungkin karena memang dia pekerjaannya cukup keras. Cuman kebawa sampai ke rumah. Dibawa ke rumah, dibawa ke anak-anaknya. Cuman karena saya sendiri cukup sedikit bandel, jadi kadang melawan untuk saya itu enggak ini Iya. Iya, kadang-kadang memang kita perlu belajar ya. Suatu saat kalau kita jadi orang tua akhirnya memahami. Kalau kita belum menikah atau kita masih berjuang dalam hidup ini, saya juga akhirnya ketika sudah jadi
Hmm. Halo. Pengalaman masa lalu kita cukup buat kita ya. Jadi cukup dihentikan dengan kita. Saya dan istri sepakat ketika kami dulu pacaran, tunangan, kemudian menikah, bahkan hari-hari ini dalam ucapan syukur pernikahan kami juga melihat hal-hal apa yang sudah baik kita kerjakan. Tetapi hal-hal yang masih saja karena pengaruh masa lalu kami masing-masing, kami berjuang bersama-sama saling mengingatkan dan kita stop. Masa lalu yang buruk cukup buat di kita saja. Kita nggak boleh meneruskan kepada anak kita. Karena dulu kan kita udah menderita, biarkan mereka juga menderita, nggak bisa begitu. Ya, karena prosesnya berbeda. Dan zaman sekarang, coba bayangkan zaman sekarang kalau diterapkan zaman dulu. Dikit-dikit nggak bisa heboh, pukul. Gitu. Kan nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa. Alasan pun nggak bisa kata tidak boleh saja hari-hari ini. Tetapi kita harus pintar menjelaskannya. Dan kita perlu mengajak diskusi dengan anak muda, dengan anak. Kalau saya sudah menikah dengan anak-anak saya, begitu kira-kira. Wah, ini sekalian belajar Pak. Apa? Iya, sama-sama. Jadi. Makasih. Ini teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, soalnya ini sangat menarik sekali materinya pada malam ini. Saya coba cek dulu ya Pak. Gak usah malu-malu teman-teman, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung tulis di komentar aja. Oke, sejauh ini nggak ada lagi sih Pak. Oke, baik Pak, saya mau bertanya Pak, mungkin tentang apa? Boleh. Kita masih punya waktu ya Pak, tentang ini 4 season tadi, kembali lagi ya, Oke. yang tadi. Boleh. Berarti 4 season itu kan gugur, dingin, terus ada spring, ada panas. Berarti itu kayak ini ya Pak, kayak kehidupan yang naik dan turun. Nah, pertanyaanku ya, saya menganggap bahwa ada sebagian orang yang sepertinya dia berada di kehidupan yang menurutku cukup comfort zone. Comfort zone dalam artian bisa jadi orang tua tersebut menginginkan hal yang baik buat anak. Nah, oleh karena itu dia bertindak begitu safe, begitu sangat menjaga, mengcover anaknya ini dari segala mungkin hal yang aneh-aneh dari dunia ini. Dan dia sepertinya merasa cukup nyaman dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi sepertinya tidak terlalu banyak mengalami kayak gugur, dingin. Ada pun mungkin kecil. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya ada didikan seperti itu kira-kira itu enggak ya Pak? Bahkan akan berpengaruh nggak ya ketika dia mungkin masuk ke tahap pernikahan, misalnya di tahap pernikahan dan berpisah dari orang tua, terus kemudian baru mengalami gugur, dingin, spring dan panas itu, kata nggak ya Pak? Ya, baik. Kembali ke 3 kebenaran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama tentang God is in control, di dalamnya ada anugerah. Jadi dalam kacamata kita orang luar melihat orang lain, pasti background perspektif kita yang kita bawa kepada kehidupan orang itu. Apalagi maaf kalau kita memang belum selesai dengan diri kita atau masa lalu kita atau nightmare itu. Maka pembandingan ini juga sebenarnya sudah nggak sehat. Bahkan pembandingannya bukan untuk memicu diri kita untuk semakin lebih baik begitu ya. Tetapi malah dalam tanda kutip kita terjebak menghakimi orang itu. Wah, kamu sih nggak mengalami season seperti aku gini. Kan nggak bisa juga. Sekali lagi karena Tuhan itu mengendalikan, ada satu hal yang kita perlu pahami tentang anugerah. Jadi anugerah Tuhan itu, ya itu kedaulatan Tuhan. Ada orang yang mungkin tidak mengalami ke semua season. It's fine, nggak apa-apa. Karena itu masa dia seperti itu. Ada orang yang mengalami seperti Ayub. Kenapa ya? Coba bayangkan baik-baik. Ayub itu kurang apa sih sama Tuhan? Tapi diizinkan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatunya, akhirnya si jahat dia permisi kan kalau cerita Ayub itu. Dibantai hidup Ayub. Tapi dia tetap menyembah Allah yang hidup, Allah yang dia sembah begitu. Nah, yang kedua, saya ingin mengingatkan kita juga tentang ketika jadi begini, banyak
banyak di antara kita juga terjebak melihat orang tuh suksesnya, enaknya saja. Tapi saya sangat yakin setiap orang punya masa-masanya kok, prosesnya. Tidak sama. Pembentukan Tuhan itu tidak sama. Prinsipnya sama. Tetapi jalan hidupnya beda gitu ya. Maksud saya dinamika kehidupannya nggak bisa sama begitu. Sehingga walaupun tadi saya ceritakan tentang, ini juga saya baca di artikel ya tentang masa-masa musim gugur, bagaimana ada sesuatu perubahan, Anda mungkin merasakan dorongan untuk mempersiapkan diri menghadapi hibernasi musim dingin, waktu untuk mundur, merenung gitu ya. Ketika musim gugur, kita juga mulai merenungkan apa yang perlu saya ubah. Nah bahayanya banyak orang, sekali lagi saya tegaskan, banyak orang tidak memiliki kesadaran yang menyadari. Bahkan maaf, ada filosofi yang mengatakan hidupku mengalir saja. Ya saya bukan orang itu. Saya belajar untuk menghitung hari-hari, karena tiap hari ini tanggung gugat kita kepada Allah yang menciptakan kita. Ya, kita udah diselamatkan, kita sudah menikmati hidup ini. Berbicara tentang musim dingin, tentang merenung dan berdiam diri. Kapan terakhir kali kita benar-benar merenung, bukan meratapi ya, bukan aduh kasihannya diriku. Bukan itu maksud saya. Benar-benar merenung, berdiam diri di hadapan Tuhan, melihat Tuhan, hidupku sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sudahkah memuliakan Engkau? Sudahkah aku menyenangkan pasanganku jika Engkau sudah menikah? Anak-anakku dan seterusnya. Kemudian musim semi dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau katakan, setiap orang tua mana sih yang ingin agar anaknya mengalami seperti kita? Enggak. Cuma yang belajar, dan sampai hari ini saya berguru pada orang lain, pada mentor lain, pada orang tua gitu ya, pada puji Tuhan orang tua saya masih sehat, mereka kakak saya gitu ya, adik saya belajar bagaimana kalau di mereka seperti ini yang mendidik anaknya, kalau kami seperti ini, karena lagi-lagi anak-anak ya, ini maaf ya Steve ya, saya belajar dari konteks keluarga karena kaitannya di keluarga ya. Jadi ketika saya melihat anak-anak saya, mereka bertiga pun unik. Dulu saya pikir sama, enggak, treatment saya ke mereka saya belajar. Akhirnya saya mulai belajar bersama istri gantian begitu ya. Saya punya waktu khusus dengan anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Jadi nggak semua diselesaikan rame-rame begitu. Saya ambil waktu dengan istri saya. Sekali lagi saya masih belajar, jatuh bangun. Tetapi bagi saya dating dengan Rian, anak saya nomor 1, dating dengan Roy, anak nomor 3, dan Rio, anak nomor 2, itu masing-masing beda. Karena mereka punya keunikan masing-masing. Yang saya harus menerima fakta itu sebenarnya praktikal yang pertama tentang accepting the fact. Jadi menerima fakta-fakta begitu. Karena kalau kita nggak menerima fakta, contoh orang lain diberkati seperti itu, saya seperti ini, ya sudah, it's fine. Anugerah orang masing-masing beda, nggak boleh membandingkan. Contoh nih, kita sebagai anak dari orang tua kita, ketika kita lahir kita bisa milih orang tua nggak? Kan ya nggak bisa. Tapi kita harus menerima fakta itu. Ya udah, bapakku kayak gini, ibuku kayak gitu. Tetapi bagaimana kita melihat prinsip-prinsip yang mereka ajarkan untuk kita semakin mengambil keputusan dengan bijaksana dan baik begitu. Dari saya sih itu semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak. Soalnya ini sih Pak, saya bertanya itu karena biasanya nih beberapa orang misalnya dia curhat ke temannya, dia bilang gini, terus yang satunya menjawab, lah kamu cuma segitu doang, saya loh ngalamin gini, jadi dia membandingkan, dia merasa dirinya gitu. Oke, ya, jadi paham, sebenarnya kita, saya paham. Ya, jadi sebenarnya kita berarti tidak boleh, karena setiap orang punya seasonnya masing-masing dengan kata levelnya masing-masing ya Pak. Oke, ya. Terima kasih, cukup menjawab lah. Oke, nggak ada yang pertanyaan lagi. Silakan Pak, mungkin dilanjut lagi. Ya baik, untuk practical step-nya teman-teman tentang move on dari nightmare, dari kegagalan khususnya, dan dari luka-luka masa lalu. Yang pertama, teman-teman harus accepting the fact, menerima fakta-fakta itu dengan berbesar hati. Bahkan kalau sebagai anak Tuhan, dengan bersyukur bahwa pengalaman-pengalaman itu terjadi pada diri kita. Kita harus terima dulu. Kita harus benar-benar, ya saya menerima itu dengan akal budi kita, dengan hati nurani kita. Kita harus sungguh-sungguh menerima, tentu dengan doa ya. Saya menganjurkan untuk itu, karena kalau kita excuse terus, kita lari terus dari fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai kapan?
Yang pertama itu, jadi practical step-nya adalah accepting the fact atau fakta-fakta apa yang menimpa atau kita alami. Yang kedua, saya pakai istilah exercise self-awareness atau kita melatih tentang kepekaan terhadap diri kita sendiri, kepekaan untuk kita mengenal lebih lagi tentang diri kita sendiri. Jadi jangan mencoba memanipulasi diri sendiri. Be who you are, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Terus exercise bahwa ya saya harus bersyukur dengan keberadaan saya ini. Saya bersyukur buat keluarga saya bersyukur buat keterbatasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya. Dan kalau ada kaitannya dengan latar belakang keluarga, ya dengan keluarga saya. Jadi kita harus exercise itu. Harus kasih kepekaan menerima fakta-fakta itu, dan terus melatih kesadaran kita yang menyadari tadi. Kemudian yang ketiga, 3, 4, 5 ini lebih saya tekankan tentang relationship kita dengan Tuhan ya. Yang pertama, yang ketiga itu personal time evaluation. Jadi kayaknya kita perlu pay attention dengan kekuatan dan kelebihan kita. Kita harus poin 2 tadi exercise, tetapi yang kedua evaluasi kita dengan diri kita. Jangan hanya setiap tahun baru, awal mengakhiri tahun baru dan awal tahun baru saja. Tidak, bagi saya tiap hari kalau memungkinkan. Maksudnya untuk kita semakin bijaksana, semakin berhati-hati. Kalaupun tidak bisa tiap hari, ada waktu-waktu tertentu yang memang kita setting intentionally bahwa kita perlu waspada dengan diri kita gitu ya. Makanya ada orang bilang healing itu ya. Saya kadang-kadang geli juga healing, maksudnya apa gitu ya. Apakah benar healing dari memang benar ingin menyendiri dan mengambil kesembuhan itu, atau hanya sekedar lari dari masalah? Sekarang ini kan campur aduk ya, campur aduk. Nah, saya ingin kembali ke poin 3, personal time evaluation ya. Kemudian yang keempat, solitude, atau saya mau kembali mengingatkan kita sebagai anak Tuhan memiliki personal retreat. Karena kita dalam pelayanan kita masing-masing di komunitas, di gereja ataupun dimanapun, seringkali retreat disamakan dengan kumpul bareng-bareng, rame-rame retreat kemana, ada program gitu ya. Tapi pertanyaan kritisnya, sudahkah kita desain memiliki private time dengan Tuhan? Hanya bicara sama Tuhan, ya, diskusi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, merenungkan diri kita, firman Tuhan, dan Tuhan apa yang harus saya ambil dalam kehidupan ini. Solitude, benar-benar duduk diam, atau saya senang pakai istilah sabbatical. Kita benar-benar sabbatical leave, kita ngambil waktu khusus dengan Tuhan. Itu kita sengaja, bukan karena ada masalah baru kita ngambil waktu seperti itu. Dan yang ketiga, yang kelima maksud saya, sudahkah kita membuat design growth plan untuk diri kita? Apakah kita sudah membuat semacam peta hidup kita? Saya sekarang seperti ini. Jadi kalau di organisasi mungkin Stephen sudah terbiasa dengan SWOT, SWOT, analisis. Pertanyaannya, sudahkah itu diberlakukan buat diri kita? Kalau belum, kenapa? Kenapa kita lebih hebat untuk yang lain, tetapi untuk diri kita nggak peduli? Bagaimana kita mengatakan aku mengasihi sesama seperti diri sendiri? Ternyata ke diri sendiri kita juga nggak maksimal untuk care dengan diri kita. Ya, jadi bagi saya sih kita tetap harus bertanggung jawab tentang diri kita, karena diri kita ini adalah bait Allah, diri kita ini adalah milik Tuhan. Kita juga harus menjaganya. Karena itu 5 hal ini mudah-mudahan bisa menolong, dan saya berdoa teman-teman semua bisa mulai mempraktekkan bagaimana teman-teman mulai, dan di dalam solitude itu biasanya kita bisa membuat planning buat diri kita. Dan saya sih belajar ya dengan teman-teman saya juga di pelayanan, bagaimana sebulan sekali saya memang punya waktu khusus berdiam diri, nggak melakukan apa saja, nggak melakukan aktivitas, maksud saya paling tidak baca, refleksi dengan Tuhan gitu. Jadi, dan sekali lagi poin pertama ini, langkah pertama yang tidak mudah, menerima fakta bahwa saya pernah gagal, menerima fakta bahwa saya pernah diperlakukan tidak adil, menerima fakta. Kalau menerima fakta berarti kalau sebagai anak Tuhan, deal with it, menyelesaikannya. Jadi ya mengampuni, mengucap syukur, memberkati orang itu. Ini yang tidak mudah. Dan kalau perlu pendamping, perlu orang rohaniawan, ambil waktu itu, minta tolong orang lain. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita manusia yang potensinya cenderung untuk lari dari masalah begitu.
Itu dari saya, Bro Steven. Oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi ini Sama-sama. ada ini aja Kang. Jadi semoga saya nggak salah catat ya Pak. Saya konfirmasi dulu. Yang pertama tadi menerima fakta dengan doa. Kemudian yang kedua melatih kepekaan. Ya. Latihan apa melatih kesadaran ya Pak kalau nggak salah. Kesadaran diri sendiri, kesadaran yang menyadari diri sendiri. Kemudian ada membangun relationship dengan Tuhan. Ya, betul. Membangun relationship itu tadi include dengan Fitr ya Pak kalau nggak salah atau beda ya. lagi ya dengan Fitr. Jadi yang ketiga itu personal time untuk evaluasi. Jadi untuk menolong exercise self awareness itu kita melakukan yang namanya personal time evaluasi, artinya punya waktu khusus untuk evaluasi diri sendiri, dievaluasi oleh diri kita, bisa juga minta feedback dari orang lain. Kemudian yang keempat itu personal retreat, kalau bahasa umumnya retreat pribadi ya, retreat pribadi. Yang ketiga membuat kurikulum untuk pertumbuhan, personal growth atau pertumbuhan pribadi kita. Kita mau kemana sih? Apa yang ingin kita capai? Tentunya seperti yang Tuhan mau ya. Jadi meskipun kita pengen punya mimpi, ekspektasi yang lain silahkan. Tapi apakah itu seturut dengan Tuhan mau? Nah ini sebenarnya ada keterkaitan sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Tadi ada yang ketiga evaluasi diri, terus kemudian personal retreat, kemudian yang kelima make design tentang mapping life peta hidup ya Pak. Ya, pengembangan diri kita, ya betul. Nah Pak, terkait lagi mungkin dengan pertanyaannya si Juni tadi, ya, si Juni mengatakan bahwa dia, si Juni mengatakan bahwa dirinya itu memiliki habit yang kalau nggak bisa makan kalau pekerjaannya belum selesai, pekerjaan apapun harus selesai dulu baru makan. Berarti kira-kira berarti yang harus jadi lakukan pertama ya harus menerima fakta itu dulu ya Pak, menerima apa didikan itu ya Pak yang tadi. Iya, menerima bahwa menerima itu kemudian mulai rethinking, berpikir ulang. Apakah tindakan saya saat ini dengan pekerjaan saya itu tetap realistis? Gitu lagi. Karena menurut saya, sekali lagi saya bisa salah, tetapi pesan prinsipnya adalah, menurut saya adalah kerjamu harus tanggung jawab. Tapi bukan berarti kan nggak makan. Bisa mengerti maksud saya ya. Jadi ada yang esensial sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita itu masih belajar. Saya juga masih belajar. Mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Oke? Kadang-kadang kita ribut dan sibuk dengan yang non-esensial. Yang tidak prinsip maksud saya. Nah, sekali lagi saya juga belajar ya tentang apa sih prinsip-prinsip firman Tuhan yang ingin Tuhan bicarakan gitu. Dan orang tua kita atau orang-orang. Jadi bagi saya, dan kalau kebiasaan, itu lagi-lagi ada tadi yang nomor 2, nomor 3 juga terkait ya. Melatih kesadaran kita. Dan kita mulai berpikir kan kalau sudah dewasa. Apa bisa seperti itu ya? Apa benar ya seperti itu? Atau bisa seperti ini, ada alternatif misalkan. Kemudian evaluasi diri kita. Ya, karena saya sangat yakin, 100% yakin, desain Allah dalam kekekalan kepada setiap individu itu luar biasa buat setiap kita. Memang benar Tuhan memakai orang tua kita untuk menolong kita jauh lebih baik, jadi lebih baik. Tetapi yang menurut saya dan saya yakini, Allah lah yang paling luar biasa. Karena itu personal itu penting, supaya kita melekat dengan Sang Pencipta kita. Orang tua menjadi sarana untuk membentuk kita. Absolutely betul itu, benar. Tetapi Tuhan dengan otoritasnya dan kedaulatannya membentuk dan memproses kita. Dan kita kejarkan bukan apa kata orang lain akhirnya. Termasuk apa kata papa mama kita. Yang positif, fine, oke. Tetapi kita harus bergerak maju untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Sekali lagi, kalau itu baik dan tidak merasa tidak nyaman, teruskan. Tetapi kita sebagai orang dewasa pasti bisa membedakan ini realistis nggak kalau kita terus lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, masa orang lain nggak disiplin? Disiplin itu baik kan? Baik. Tetapi ada orang yang masih belajar loh disiplin. Terus kita marah-marah, kamu kok nggak disiplin? Ya nggak bisa. Kita harus memahami
Kenapa dia ada bisa macet kah? Ada anak sakit, ada macam-macam alasannya akhirnya begitu. Contoh dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dari Cijun sendiri gimana, Ci? Udah cukup menjawab kan? Kira-kira mungkin bisa di komen. Itu sudah di komen tuh. Ya, ada di komen Juni tuh. Oh iya, saya lanjut lagi. Ya. Saya buka lagi. Kak, bagaimana kalau terlalu menerima sampai akhirnya melupakan semua yang pahit, di mana hanya ada air mata syukur. Terima kasih Tuhan, saya diizinkan melewati itu semua. Kalau terlalu menerima, maksud kata terlalu menerima gimana ya? Sampai akhirnya melupakan semua yang pahit, di mana hanya ada air mata syukur. Ini kadang ya, dari saya begini. Ini positif yang saya lihat adalah dari Juni, dan saya percaya kita semua mengalami, biarkan masa lalu itu atau yang pahit-pahit itu menjadi pembentukan kita dan kita nerima itu. Tadi bagus diresponi dengan tangisan gitu ya. Tetapi setelah bersyukur, jadi begini teman-teman, ketika masa lalu itu apalagi yang menyakitkan itu muncul lagi, ingat kita sudah bersyukur dan itu sudah selesai. Tuhan sudah melalui itu, Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Karena itu kita berproses dalam diri kita untuk mengatakan, Tuhan, aku mau bergerak maju. Memang sekali lagi tidak mudah untuk melepaskan begitu saja. Dan saya percaya kalau Yuni tadi sharing dengan linangan air mata dan syukur, saya percaya itu butuh perjuangan, itu butuh kuasa Tuhan. Kita dengan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah bisa, apalagi hal-hal yang menyakitkan. Ya, itu butuh proses yang cukup, dan sekali lagi Tuhan menghargai setiap kerinduan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena ketika kita syukur in Christ, ketika kita aman dalam genggaman kasih Tuhan, maka ada sebuah lagu, kalau Stephen pernah dengar, tentang lagu Christ is enough for me. Kristus cukup buat saya, ya kan? Cukup buat saya. Jadi contoh ya, saya ingin juga berbagi situasi Kalimantan atau Palangkaraya. Sekarang ini asap. 2 hari ini saya melihat peta kebakaran begitu ya. Kemudian Tuhan menaruh hati buat saya tentang satu lagu. Jesus, I need you. Dan itu saya nyanyikan ulang-ulang. Saya bilang, Tuhan, tolong. Kalimantan butuh hujan. Belas kasih-Mu Tuhan. Hujani kami dengan hujan yang cukup, saya bilang gitu. Supaya asap ini nggak semakin semarak. Jadi tolong bantu doa juga situasi kami di Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Tapi sekali lagi saya mau kembali, ada masa-masa duka cita kita berproses, dan Tuhan akan menolong kita menjadi sebuah sukacita, dan itu menjadi kekuatan buat kita. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu kita, sekali lagi saya katakan faktanya, dan kita katakan setelah ucapan syukur, cukup buat saya. Dan biasanya yang saya temui, ada orang lain yang mengalami dan berdiskusi dengan kita, dan kita menolong prinsip-prinsipnya kepada dia. Saya pernah mengalami juga, tetapi yuk kita sama-sama. Jadi kita dipakai Tuhan untuk menolong karena kita sudah move on. Seperti itu kira-kira dari saya. Baik. Terima kasih. Bisa panggil Kak aja, panggil. Iya, Kak aja. Kayaknya kalau Pak tua, memang sudah tua sih. Tapi biasa saya di mahasiswa dan remaja ya. Ya. Iya. Baik, Doni. Ini masih nggak apa-apa, masih cukup waktu. Saya ingin bertanya lagi tentang make desain tentang peta hidup. Jadi mungkin teman-teman sebagian masih bingung. Make desain peta itu kayak gimana sih? Yang dimaksud Kak Doni itu apa? Tentang mengenai grup atau tentang gimana? Baik. Jadi yang saya buat tadi 4 desain itu tentang season itu satu hal yang lain. Tetapi sebenarnya map of life yang saya ingin tawarkan, memang karena kita nggak ada presentasi ya. Tetapi coba teman-teman buat timeline dari teman-teman lahir sampai usia sekarang. Ya, ini gambaran tak coba bantu visualisasi. Kemudian di tiap 10 tahun, teman-teman coba tulis peristiwa-peristiwa apa yang menyukakan, apalagi yang tidak menyukakan.
Oke, jadi teman-teman tulis di situ. Oh, sebenarnya ini ada trainingnya, ada pelatihannya gitu ya. Tetapi lagi-lagi teman dan pelayanan saya juga memberikan kesempatan untuk teman-teman refleksi dengan beberapa pertanyaan. Karena itu kita istilahnya deeper ya, di dalam hati kita bertanya, processing time, merenungkan, kemudian ada ayat firman Tuhan yang muncul yang meneguhkan. Jadi terus kalau saya karena sudah tahun 97 saya mengalami titik balik dalam hidup saya. Kemudian 99 saya mau melayani Tuhan begitu. Kemudian berjalan dan itu lihat ternyata ketika kita mengikuti perjalanan hidup kita mencoba menulis. Jadi kayak flashback ya. Terus terang Bro Stephen, saya waktu tahun 2021 saya minta izin sama pelayanan saya untuk sabatikal sebenarnya 3 bulan, tapi saya minta 2 bulan saja. Yang saya lakukan melihat timeline saya itu, saya kembali ke tempat di mana saya bertumbuh di masa kecil. Flashback. Orang-orangnya mungkin sudah nggak ada ya, teman-teman saya juga sebagian. Tapi dengan saya muncul di masa lalu saya mulai flashback. Oh dulu saya pernah dibeginikan. Saya begini Tuhan, aku bersyukur dengan pembentukanku. Sampai seperti itu. Bahkan ketemu orang-orang, untuk saya hanya mendengarkan. Bertanya, gimana? Kemarin begini, sekarang gimana? Jadi flashback yang sesungguhnya itu juga menurut saya itu healing juga, malah penting buat kita untuk melihat masa lalu dan terjun langsung ke tempat-tempat di tempat kita bertumbuh masa lalu. Jadi map of life itu akan melihat high and low hidup kita. Tetapi jangan lupa, setiap high dan low kita mengevaluasi di mana Tuhan saat kita sukacita dan saat dukacita, dan bagian mana firman Tuhan yang meneguhkan kita. Wah, kalau ada waktu ya, kapan-kapan coba lewat kesaksian ini kita buat Zoominar. Kalau Zoominar kan ada presentasi itu ya, kapan-kapan kita buat deh. Karena itu menolong untuk kita melihat diri kita perlahan tapi pasti akhirnya seutuhnya. Karena begini, teman-teman semua, kita hari ini dibentuk oleh masa lalu kita, oke? Dan masa depan kita dibentuk keputusan-keputusan kita hari ini. Karena itu setiap keputusan yang kita buat, 2 hal. Ingat, kita harus move on, harus ke depan. Tetapi yang kedua, setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensi. Ya, apakah kita move on atau masih berkecamuk dengan masa lalu kita. Dan penegasan dari saya, setiap orang yang belum selesai dengan masa lalunya pasti menjadi troublemaker. Pertama-tama buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Ada saja yang dibuat. Fakta melihat seperti itu. Dan saya melihat kadang-kadang, ya akhirnya ya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau bahasa Jawa ini mesakno yo, dia belum move on gitu. Nah kalau kita yang sudah merdeka, saya sampai sekarang belajar untuk Tuhan, aku memang sudah merdeka. Ya sudah, Rasul Paulus tegas juga, yang di belakangku kulupakan, itu sampah. Aku maju kepada di depan untuk memperoleh hadiah surgawi, seperti itu. Itu dari saya. Baik, jadi teman-teman cukup jelas ya, map of life itu seperti apa. Jadi kayak memetakan kisah hidup kita dari dulu sampai sekarang ya Kak. Sekalian melakukan evaluasi berarti. Oke, baik. Ini ada beberapa komentar lagi Kak. Oh dari Cik Vini, thank you Kak untuk sharingnya. Terima kasih juga Cik Vini sudah boleh berbagi kisah hidupnya. Semoga memberkati buat teman-teman yang lain juga. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak dari Ari. Apakah Tuhan bisa pakai dengan orang yang belum move on dengan nightmare untuk membawa orang lain bisa move on dari nightmare-nya? Jadi dengan kata lain, menarik. Orang yang terluka apakah bisa menyembuhkan orang lain? Ya, jadi inilah misteri dan campur tangan Tuhan. Di saat kita belum selesai, Tuhan memakai orang lain yang sama pengalamannya, cuma beda waktu, katakanlah begitu, untuk berproses bersama-sama. Journey together-nya terjadi di situ. Ya. Yang saya percaya begini, kita yang masih bergumul, karena kita sudah menyadari ada pergumulan, itu akan Tuhan pakai untuk kita menolong orang lain yang belum move on juga. Akhirnya apa? Bukankah kita termotivasi? Sekali lagi, positive thinking-nya di situ. Karena kita menyadari, kita berusaha untuk move on dengan kuasa Tuhan. Dengan sekurang-kurangnya 5 praktikal praktis tadi yang saya bagikan. Dan Tuhan utus. Dan yang saya temui, ini bukan semacam
tentang formula, tetapi yang saya alami dan saya percaya rekan-rekan alami, kadang-kadang dan seringkali Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan kalau orang curhat, loh, kayaknya aku pernah alami itu juga. Tapi kan nggak mungkin, oh aku pernah kok, jadi ini praktis. Enggak. Dengan kesadaran diri bahwa kita masih berproses, cara kita berkomunikasi juga berbeda. Tetapi jawabannya betul, Bro Hari ya, atau Pak Hari. Jadi Tuhan justru bisa memakai orang yang tidak sempurna seperti kita semua untuk akhirnya bergerak maju sama-sama. Karena itu penting ya, menurut saya juga sebuah komunitas yang sehat. Orang-orang yang sadar bahwa kita rentan berbuat dosa, bertubuh bersama Tuhan, saling mengikatkan. Saya senang pakai istilah accountability group ya. Jadi kita harus punya teman-teman yang dapat dipercaya untuk kita bergerak bersama, semakin menjadi lebih baik. Jadi seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa itu sudah sangat menjawab. Mungkin Kak ada yang mau dikomen mungkin? Kira-kira cukup clear atau masih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Kak? Silakan. Oke, nggak ada komen, jadi saya anggap itu cukup clear ya. Terima kasih. Waktu kita udah lewat sedikit Pak, jadi tapi nggak apa-apa lah. Saya sangat menikmati malam ini, banyak hal yang didapat. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan nggak apa-apa, satu lagi mungkin sambil saya ngomong, teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan silakan bisa kasihkan satu lagi pertanyaan terakhir mungkin bisa ngomong. Nah, jadi mantap, oke siap. Jadi dari malam ini teman-teman, jadi saya boleh mengambil beberapa kesimpulan. Mungkin kalau misalnya ada yang keliru mungkin silakan diluruskan. Jadi kurang lebih intinya yang pertama ialah mana tadi catatan itu? Nyontek Pak. Nggak apa-apa, ya. Saya juga punya transkrip untuk menolong aja supaya tidak kesana kemari. Iya Pak. Jadi teman-teman, kita belajar yang pertama dari naik-naik itu sendiri. Jadi tadi dikatakan bahwa surveinya 2,4 sampai 6,4% ya. Nanti itu banyak anak muda yang mengalami nightmare. Tapi nightmare yang ditekankan sama Kak Doni pada malam hari itu lebih ke pengalaman misalnya perasaan di mana waktu kita merasa gagal dalam kehidupan, di mana kita belum berhasil, terus kemudian kita merasa kok kayak gini dan lain sebagainya, yang berdampak berakibat pada rasa kecemasan. Karena mungkin teman-teman tiap orang berbeda-beda mengalami kegagalan satu dua kali. Mungkin ada yang baru satu kali gagal terus dia udah merasa sangat cemas, mungkin ada yang 5 kali dan sekian kali. Iya, nightmare itu berbicara tentang pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang membuat yang membentuk kita pada masa sekarang ini. Kemudian kita juga belajar, sehingga kita belajar bagaimana caranya kita move on dari kegagalan. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus kita sadari bahwa God in control. Jadi dijelaskan sama Kak Hadi juga bahwa Tuhan mengontrol. Jadi ada hal yang dapat kita kontrol dan ada hal yang tidak dapat kita kontrol. Jadi teman-teman mungkin nggak usah fokus sama hal yang dapat kita kontrol, kita fokus pada hal yang dapat kita kontrol. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengatur semua ini. Aku nama-nama dikit ya. Iya. Kemudian yang ketiga, life is journey. Jadi hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau teman-teman yang masih muda seperti saya, yang masuk umur 17-an, ya, mempermudah dikit Pak. Perjalanannya masih cukup panjang. Jadi kita menyadari bahwa dalam perjalanan itu kurang lebih tadi disebutkan ada 4 season, yaitu musim gugur, musim dingin, musim spring, dan juga musim panas. Di mana musim gugur itu berbicara tentang perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dan yang kedua, musim dingin, di mana kita punya masa momen di mana kita merenung tentang kehidupan kita. Kemudian yang ketiga,
musim spring di mana kita bergerak maju dan jangan terjebak. Jadi jangan hanya gugur aja, harus spring lagi. Yang keempat ada musim panas. Musim panas bicara tentang semua kalau dikatakan tadi perubahan itu matang ya Pak, tanda kutip matang. Ya, matang pada waktunya ya. Jadi nggak selamanya dingin, nggak selamanya dingin. Namun spring akan ada matang pada waktunya. Kemudian juga karena disinggung berbicara tentang map of life. Jadi map of life tadi juga ini masih berhubungan ya Pak dengan life journey tadi. Ya betul, masih berhubungan, betul. Itu berhubungan. Map of life ini tadi dikatakan bahwa peta kehidupan. Jadi misalnya dalam kita melihat proses kehidupan dalam 10 tahun terakhir, atau teman-teman yang mungkin yang hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dari kecil sampai umur sekian, itu bisa melihat peta kehidupan yang ada, apa yang telah terjadi, naik turun kehidupan, semua yang terjadi pertolongan Tuhan, itu bisa di-mapping ya Pak, lebih seperti itu. Nah, untuk detailnya tadi disinggung, mungkin mau mengadakan Zoom dari dari kenapa tidak kan? Iya. Bisa di-upload. Nah, kemudian tadi juga sampai kita bahas tentang vertikal. Jadi setelah kita pelajari semua vertikal yang dapat kita lakukan, lebih ada 5 tadi. Yang pertama ialah kita harus belajar untuk menerima fakta dengan doa ya Pak. Menerima fakta itu. Ya. Jadi kemudian yang kedua kita harus melatih juga melatih kesadaran kita dengan melakukan evaluasi diri ya Pak tadi. Ya betul. Juga. Kemudian membangun relationship dengan Tuhan atau membangun personal relationship dengan Tuhan. Ya. Harus ada kerapatan dengan Tuhan. Ya. Ini mungkin biasanya kalau misalnya tengah-tengah malam lagi sendiri bisa membangun relationship dengan personal relationship dengan Tuhan. Kemudian terakhir ya make design tentang peta hidup itu sendiri. Nah, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kalau kesimpulannya. Ya, karena praktisnya adalah dengan sesama. Kita pasti punya komunitas. Jadi ketika pengenalan kita akan Tuhan semakin lama semakin luar biasa, maka bagaimana kita memperlakukan orang lain, karena kita sudah secure in Christ, kita sudah aman dalam tangan Tuhan. Christ is enough for me. Maka bagaimana kita treat orang lain, saya sangat yakin apa yang kita alami bersama kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu yang akan mengalir kepada sesama kita. Lagi-lagi ini dibutuhkan kedisiplinan kita, dibutuhkan kesadaran dari diri kita masing-masing. Karena pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu bukan tanggung, itu tidak bisa didelegasikan. Itu tanggung jawab kita, itu nggak bisa dititip absen kepada orang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah Roh Kudus dari semua penjelasan dan interaksi kita, saya pun mungkin punya keterbatasan dalam menyampaikannya. Tetapi satu hal yang saya terus diteguhkan. Tadi juga saya terima kasih ya dari Pak atau Bro Hari ya, bahwa Pak, apakah mungkin kita yang tidak sempurna, kan bahasanya gitu, tidak sempurna dipakai Tuhan untuk menolong yang sakit, yang sama dengan kita. Saya bilang, kenapa tidak? Justru itu dipakai Tuhan juga untuk terus menajamkan diri kita, untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dari saya itu aja sih, Bro Steve. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa, banyak hal yang kita sudah pelajari Bapak Ibu, teman-teman juga semua. Semoga sangat memberkati. Kalau misalnya ada yang masuk, boleh nggak Pak kontak langsung ke dia? Boleh DM, boleh kita buat plan sama-sama ke depan. Saya senang untuk berinteraksi dengan teman-teman kita di digital space ya. Oke, baik. Terima kasih Pak.
Baik, kalau gitu kita, karena waktunya sudah habis, kita terbatas waktu, kita tutup dalam doa ya Pak. Boleh, silahkan. Kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami sangat bersyukur untuk pada malam hari ini. Kami boleh belajar banyak hal Tuhan tentang nightmare, bagaimana kami menyadari apa itu nightmare, menyadari tentang kegagalan-kegagalan kami yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami juga percaya bahwa semua apa yang kami alami Yesus itu adalah izin Tuhan, dan kami boleh menyadari semua itu Yesus. Terima kasih Tuhan buat Kak Doni yang boleh sharing begitu banyak hal Tuhan, boleh menyampaikan sehingga kami juga diajarkan juga tentang praktikal juga kami mengatasi nightmare kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati komisi kesaksian Tuhan dan setiap program-program yang dikerjakan, sehingga selalu memberkati. Berkati juga Yesus buat Kak Doni di Palangkaraya. Tuhan selalu memberkati setiap program yang dikerjakan tentang pelayanan kepada anak muda, sehingga selalu lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa melalui kerjaan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati, shalom semua rekan-rekan. Terima kasih Kak. God bless, yo. Terima kasih.